langsung saja kita sambut 20 finalis Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025.
Hadirin yang berbahagia, sambutlah 20 Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Dini, saya rasanya merinding berada di tengah-tengah 20 Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun ini. Rasanya beberapa tahun yang lalu ya kita berada di posisi mereka. Namun hari ini merekalah yang akan melanjutkan perjuangan. Betul sekali. Tentunya pemilihan Duta Bahasa Provinsi Gorontalo ini selalu menjadi ajang reuni bagi tiap Duta Bahasa untuk mengenang kembali panggung-panggung yang pernah kita lewati bersama. Untuk itu kita berpesan ya kepada seluruh Duta Bahasa tahun ini untuk nikmati panggung, nikmati proses, dan kepada pendukung untuk terus menyuarakan dukungan Anda kepada jagoan Duta Bahasa Anda sekalian. Oke, coba kita dengarkan suara dari para pendukung ya. Baik. Oke, coba mana suara dari para 20 Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Wah, luar biasa. Oke, tenang, kami mohon tenang. Karena sesaat lagi kita akan masuk ke sesi yang cukup menegangkan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu kita perlu informasikan bahwa 20 Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025 ini telah melewati proses seleksi yang cukup panjang. Di tanggal 13 Mei sampai dengan 8 Juni 2025, para Duta Bahasa tahun 2025 telah mengikuti proses pendaftaran hingga audisi terpusat yang dari proses ini berhasil menjaring lebih dari 70 peserta pendaftar Pildubasgo 2025. 70 peserta terbaik selanjutnya mengikuti audisi terpusat yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2025 dan terpilihlah 20 Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Bapak Ibu, tidak hanya sampai di situ. Tahun ini cukup mendebarkan. Jujur ya, kalau saya sebagai peserta. Sama saya juga deg-degan ya. Deg-degan sekali. Karena Bapak Ibu, dalam proses karantina ini mereka berhasil melewati 10 mata assessment. Tentunya Duta Bahasa telah mengikuti tes awal, psikotes, uji kemahiran berbahasa Indonesia, penampilan talenta Duta Bahasa, dinamika kelompok, presentasi laporan krida kebahasaan dan kesastraan. Tidak hanya itu, Duta Bahasa juga menampilkan kemampuan skill mereka dalam penggunaan bahasa asing dan penggunaan bahasa daerah. Serta mereka juga melewati proses yang cukup dalam, yaitu tes wawancara, bicara publik, dan tes akhir. Betul sekali Dini, rasanya lebih banyak ya cabang tesnya ya. Banyak sekali, jadi di setiap tes mereka sudah menampilkan kemampuan, persiapan, dan talenta yang luar biasa. Dan siang hari ini, sore hari ini, kita telah tiba pada puncak penganugerahan untuk segera mengetahui 6 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Dini kita bergeser ya ke samping karena ini panggung mau digunakan kepada finalis yang terpilih. Sebelum kita bergeser, kita akan mengundang bersama Muli Nursia Abjul untuk membawakan baki amplop yang sudah berisikan 12 nama dari Duta Bahasa yang akan menempati posisi 6 besar putra dan putri. Muli Nursia Abjul merupakan Duta Bahasa Nasional tahun 2023, Delegasi Provinsi Gorontalo. Terima kasih Muli. Baik Bapak Ibu, di tangan kami sudah ada amplop yang masih tersegel. Untuk itu kami akan bergeser ke pinggir karena sesaat lagi panggung ini akan menjadi milik dari 6 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Wajah mereka ceria namun deg-degan ya. Betul sekali. Kita akan segera membuka amplop yang sudah tersegel, Kak Rahmat. Baik, saya akan membuka amplop ini. Dan Bapak Ibu,
Sembari kami membuka, kami selalu mohon doa, dukungan, semangat untuk jagoan Anda agar bisa berlaga di 6 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Tentunya ya Bapak Ibu, 6 besar ini sudah melewati berbagai assessment dan berhasil mengamankan nilai terbaik dalam 10 mata assessment yang sudah diujikan dalam Pildubasgo 2025. Nilai-nilai mereka sudah dikurasi dan diberikan oleh Dewan Juri yang mumpuni, sehingga apapun hasil dari 6 besar ini tidak ada tendensi apapun dan murni dari penilaian selama karantina Pildubas. Betul sekali, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, di tangan kami sudah ada nama-nama 6 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Sudah siap? 20 Duta Bahasa sudah siap? Sudah siap ya, walaupun pasti deg-degan ya Dini. Kira-kira saya masuk nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Kita akan segera berikan jawaban pamungkasnya ya. Kita mulai dari posisi 6 besar Duta Bahasa Putra. Mana pendukung Putra? Kira-kira siapa yang akan menempati posisi 6 besar? Wah, banyak ya pendukung-pendukung yang hadir. Sebelumnya kita tes ombak dulu ya. Kita tes ombak ya. Mana pendukung dari Universitas Negeri Gorontalo? Pendukung dari Universitas Terbuka Gorontalo. Oke, yang tidak kalah meriah ini kita berharap ya pendukungnya banyak juga. Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pendukung dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dari ujung Desa Pone, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, dan kampus-kampus terbaik lainnya yang sudah mengirimkan finalis terbaik mereka. Langsung saja. Posisi pertama, 6 besar Putra Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025 berhasil diamankan oleh Putra dengan nomor peserta 12, Ahmad Citro Demoligo. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ahmad Citro Demolingo sebagai orang pertama yang menempati posisi 6 besar. Halo sahabat bahasa, bahasa merupakan jantung budaya. Di Gorontalo, bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, melainkan warisan dan identitas yang sangat penting. Namun, kini bahasa Gorontalo lebih terkesampingkan karena terbawa oleh arus globalisasi. Revitalisasi bahasa Gorontalo bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Mari sama-sama kita gunakan kembali bahasa Gorontalo di rumah, sekolah, dan ruang publik. Libatkan generasi muda dalam pelestarian bahasa Gorontalo agar mereka bangga menggunakan bahasa Gorontalo. Bahasa merupakan bentuk kontinuitas yang berasal dari masa lalu, berwujud yang sekarang, dan menentukan yang akan datang. Dengan melestarikan bahasa berarti kita mau merawat dan menjaga jati diri kita. Sebab bangsa yang besar merupakan bangsa yang mau menghargai budayanya sendiri. Salam literasi. Inilah Ahmad Citro Demolingo. Selamat. Selanjutnya, kita akan beralih ke peserta Putri. Siapakah Duta Bahasa Putri yang akan mengamankan posisi 6 besar pada pemilihan Duta Bahasa tahun ini? Siapa? Langsung saja kami ucapkan selamat kepada peserta dengan nomor
2. Aura Felita Maharani Mopangga. Bahasa daerah adalah warisan budaya yang tak ternilai. Di dalamnya tersimpan sejarah dan kearifan lokal. Namun, pada hari ini banyak bahasa daerah yang diambang kepunahan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda yang enggan menggunakannya karena menganggap bahasa daerah itu kuno dan tidak relevan dengan zaman. Jika hal ini terus kita biarkan, bukan hal yang tidak mungkin suatu saat nanti bahasa daerah tinggal kenangan. Oleh karena itu, revitalisasi bahasa daerah sebagai upaya untuk menghidupkan kembali bahasa yang sudah jarang digunakan merupakan upaya yang harus didukung bersama. Namun ini tidak hanya saja menjadi tugas pemerintah dan lembaga kebahasaan, melainkan juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang bisa memulai revitalisasi dari langkah kecil, seperti memilih untuk tidak melupakan dan memilih untuk tetap menggunakan bahasa daerah tersebut. Salam literasi. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Aura Felita Maharani Mopangga. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, pendukung yang kami hormati. Kita langsung akan mendengarkan siapakah putra yang akan mengamankan posisinya dalam 6 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Apakah posisi ini akan diisi oleh putra yang berbaju kuning? Ataukah yang berbaju ungu? Ada beberapa ya. Ataukah yang merah berani? Langsung saja Bapak Ibu. Posisi kedua, 6 besar putra Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025 berhasil diamankan oleh peserta dengan nomor 14 Faisal Sofian Nur. Halo sahabat bahasa tahu tidak bahwa bahasa Gorontalo adalah salah satu bahasa daerah yang sudah mulai dilupakan. Ada beberapa hal yang menyebabkan bahasa daerah Gorontalo sudah mulai dilupakan oleh penutur bahasa aslinya sendiri. Yang pertama yaitu adalah pengaruh globalisasi yang menjadikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menjadi lebih dominan dibandingkan dengan bahasa daerah itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah berkurangnya minat dari generasi muda terhadap bahasa daerah. Maka dari itu saya menawarkan solusi yaitu adalah revitalisasi bahasa daerah melalui pendidikan yang berbasis digital dan komunitas. Melalui solusi ini saya sangatlah yakin dan percaya bahwa revitalisasi bahasa daerah di Gorontalo akan semakin maksimal dan semakin efektif. Saya, Faisal Sofian Nur, mengajak seluruh sahabat bahasa untuk membantu menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah melalui pendidikan yang berbasis digital dan komunitas. Oduolo. Sekali lagi selamat kepada Faisal Sofian Nur nomor 14. Selanjutnya, putri kedua yang akan menempati posisi 6 besar. Siapakah orangnya? Kami ucapkan selamat kepada peserta dengan nomor 5, Miftahul Zana Tahir. Halo sahabat bahasa, wololo habar. Bahasa daerah adalah denyut nadi kebudayaan.
Ia menyimpan kearifan lokal, nilai-nilai luhur, serta cerita nenek moyang yang membentuk jati diri kita. Namun, pada era globalisasi, bahasa daerah kita mendapat tantangan besar. Tergeser oleh arus digital, terkikis oleh dominasi bahasa asing, dan perlahan mulai dilupakan oleh generasi. Maka dari itu, revitalisasi bahasa daerah harus kita mulai dari diri kita, generasi muda. Mari kita gaungkan bahasa daerah di ruang publik, hidupkan di ruang keluarga, dan wariskan melalui pendidikan. Agar bahasa daerah tidak sekadar digunakan, tetapi juga terpatri di hati. Salam literasi O2. Inilah Miftah Hulzana Tahir. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Lantas hadirin, siapakah yang akan menemani posisi 3-6 besar? Ketiga, Duta Bahasa Provinsi Gorontalo Putra tahun 2025. Siapakah itu? Baik, langsung saja kami ucapkan selamat kepada Putra dengan nomor 15, Muhammad Dinar Tilamuhu. Halo Sobat Bahasa, dulu bahasa Indonesia lahir dari semangat Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia telah menyatukan ribuan suku dan menumbuhkan rasa satu bangsa. Kini perjuangan itu terus berlanjut. Bahasa Indonesia tidak hanya menyatukan saja, tetapi mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Ada lebih dari 50 negara telah membuka kelas bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dunia mulai mendengar, mulai memahami, dan mulai mengakui. Namun, perjuangan belumlah selesai. Kitalah penjaga martabat bahasa ini. Jangan biarkan ia luntur oleh tren sejenak. Mari kita banggakan, gunakan, dan sebarkan bahasa Indonesia dengan penuh cinta dan kesadaran. Karena bahasa Indonesia tidak hanya sekadar rangkaian kata, tetapi juga sebagai jati diri bangsa. Saya Muhammad Dinar Tilamuhu, Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Terima kasih dan salam literasi. Selanjutnya, siapakah yang akan menyusul Felita dan Miftah pada posisi 6 besar putri Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025? Mana suara dari pendukung tiap-tiap Duta Bahasa? Luar biasa. Langsung saja kami ucapkan selamat kepada peserta dengan nomor berapa? Nomor berapa? Selamat kepada peserta dengan nomor 7, Priscilia Putri Naki. Pernahkah sahabat bahasa membayangkan jika bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dikenal dan digunakan di berbagai negara? Saat ini, itu bukan sekadar angan. Bahasa Indonesia sudah diajarkan di lebih dari 50 negara melalui program BIPA, kerjasama antar negara, hingga konten-konten digital yang menembus batas bangsa. Inilah bukti bahwa bahasa kita memiliki daya saing global. Strukturnya jelas, kosakatanya luas, dan yang terpenting, ia membawa nilai-nilai luhur bangsa. Internasionalisasi bahasa Indonesia adalah peluang sekaligus tanggung jawab. Sebagai generasi muda, kita dapat menjadi bagian dari upaya itu dengan berkarya, memperkenalkan budaya, hingga terus bangga berbahasa Indonesia di ruang-ruang global. Karena ketika dunia mengenal bahasa kita, maka saat itu juga dunia mengenal Indonesia. Luar biasa, kami ucapkan sekali lagi selamat kepada Priscilia Putri Naki.
Baik hadirin, tinggal tersisa 3 posisi lagi untuk 6 besar putra Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Apakah jagoan Anda sudah mengamankan posisinya? Baik, untuk itu langsung saja tanpa berlaba-laba kami ucapkan selamat kepada putra dengan nomor, benar sekali kami mendengar suara Anda, peserta dengan nomor 17 Muhammad Abdul Giyas Sarindate. Bahasa Indonesia mulai berdiri tegak dan dikenal di panggung dunia. Contohnya pada sidang resmi UNESCO di Markas Besar Paris, Prancis. Selain itu, menurut data The Center Telkom University mengatakan bahasa Indonesia kerap digunakan di berbagai negara seperti Malaysia, Jepang, Thailand, Vietnam, dan Australia. Hal ini memperlihatkan bahwa internasionalisasi bahasa Indonesia sudah mulai aktif berudara di mancanegara. Internasionalisasi bahasa bukan berarti bahasa Indonesia menjadi bahasa utama di dunia, melainkan bagaimana bahasa Indonesia menjadi bagian penting di mata dunia. Maka dari itu, sebagai anak muda, kita harus bangga dan cinta terhadap Indonesia. Karena dengan menjunjung bahasa Indonesia, kita tidak hanya melestarikan bahasa, tapi juga menjaga warisan, budaya, dan jati diri bangsa. Salam literasi. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada nomor 17 Muhammad Giyas Sarindate. Selanjutnya masih tersisa 3 posisi untuk putri yang akan mengamankan posisi 6 besar. Siapakah orang beruntung itu? Apakah jagoan Anda akan masuk? Langsung saja kami ucapkan selamat kepada peserta putri dengan nomor 8 Siti Nurgian Utina. Walau habari sahabat bahasa, menggiatkan kembali bahasa daerah merupakan hal yang paling penting untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat Gorontalo yang mencerminkan nilai-nilai lokalitas daerah. Nilai-nilai lokalitas daerah ini bisa kita kenali melalui karya sastra untuk pendekatan yang lebih ringan agar bahasa daerah lebih halus dilestarikan. Resistensi bahasa daerah akan lebih akrab diminati oleh anak muda dengan pembiasaan di lingkungannya sendiri. Anak muda bisa mendukung revitalisasi bahasa daerah melalui penulisan cerita anak berbahasa daerah. Ini bisa kita apresiasi agar nilai-nilai lokalitas daerah tidak hanya dikonsumsi oleh anak-anak saja, tetapi juga oleh masyarakat luas. Saya Siti Nurgian Utina, Odu Orang. Sekali lagi selamat kepada Siti Nurgian Utina. Baik Bapak Ibu, suasana semakin menegangkan. Apakah jagoan Anda sudah mengamankan posisinya? Baik. Semoga ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, 2 nama terakhir ini akan menjadi jawaban dari doa kita semua. Baik, posisi ke-5, 6 besar putra Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025 berhasil diamankan oleh siapakah dia?
kepada putra dengan nomor 18 Saiful Sunge. Tato Waumongo Dula. Halo sahabat bahasa. Bahasa daerah adalah jati diri dan kekayaan budaya bangsa. Sayangnya, kurangnya generasi muda yang mampu menggunakannya. Bahasa asing dan arus modernisasi perlahan menggantikan peran bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah adalah langkah untuk mencegah punahnya bahasa daerah. Program ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak, baik sekolah, keluarga, maupun kelompok budaya. Melalui pembelajaran, pelatihan, dan aktivitas berbahasa sehari-hari, bahasa daerah dapat kembali aktif. Jangan biarkan bahasa daerah hilang tanpa jejak. Mari kita lestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah bukan hanya sekadar alat komunikasi, melainkan juga warisan yang harus kita jaga. Sekian, terima kasih. Salam literasi. Oduolo. Itulah Saiful Sunge. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada peserta dengan nomor 18. Makin menegangkan Dini karena untuk putri tersisa 2 posisi lagi. Siapakah yang akan mengamankan 2 posisi tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, kami ucapkan selamat kepada peserta dengan nomor 9 Tiara Ariandini. Halo sahabat bahasa, sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia punya potensi besar untuk menjadikan bahasanya sebagai bahasa internasional. Saat ini, bahasa Indonesia telah diajarkan di lebih dari 50 negara melalui program BIPA. Bahkan, pada tahun 2023, bahasa Indonesia telah secara resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Ini merupakan bukti bahwa dunia mulai melirik bahasa kita. Pada bidang pendidikan tinggi, makin banyak universitas luar negeri yang membuka program studi ataupun mata kuliah bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akademik profesional untuk memahami bahasa sekaligus budaya Indonesia, terutama dalam konteks kerjasama riset, perdagangan, dan diplomasi. Dengan demikian, internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Saya Tiara Ariandini, salam literasi. Bapak Ibu, itulah Tiara Ariandini yang berhasil mengamankan posisinya dalam 6 besar putri Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Suasana semakin mencekam, ya. Apakah doa Anda sudah terkabulkan? Belum ya? Baik, berdoa lebih keras Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama posisi terakhir finalis putra Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Baik, apakah peserta dengan warna baju hijau? Ataukah peserta dengan warna baju merah? Ataukah peserta dengan suara pendukung terbanyak? Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan kembali membangkitkan suasana dengan mengundang posisi terakhir 6 besar putra Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Untuk itu, selamat kepada putra dengan nomor, benar sekali, 9
Satria Niki Haidan Harmoni Lasani. Bahasa daerah bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai kearifan lokal suatu masyarakat. Namun pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu berbicara menggunakan bahasa daerahmu? Hingga hari ini, banyak generasi muda yang mulai melupakan bahasa daerah, bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada bahasa daerahnya sendiri. Ini merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu upaya yang efektif untuk merevitalisasi bahasa daerah adalah melalui musik. Musik memiliki daya tarik universal sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan, terutamanya generasi muda. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti menyanyikan lagu daerahmu melalui media sosial seperti di TikTok dan Instagram. Selain itu, kamu juga bisa mengcover lagu daerah versi akustik ataupun membuat tantangan untuk orang di sekitarmu untuk bernyanyi menggunakan bahasa daerah. Marilah kita sama-sama merevitalisasi bahasa daerah menggunakan lagu sebagai salah satu sarana yang menyenangkan. Salam literasi. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Satria Niki Haidan Harmoni Lasani sebagai peserta terakhir putra yang berhasil mengamankan posisi 6 besar. Suasana makin menegangkan karena sesaat lagi kita akan mengetahui peserta terakhir putri yang akan menempati posisi 6 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025. Siapakah kira-kira peserta yang akan menempati posisi tersebut? Langsung saja kami ucapkan selamat kepada peserta putri dengan nomor 10 Widiawati Rudin. Halo Sobat Bahasa, tahukah Anda bahwa bahasa Gorontalo bukan sekadar alat komunikasi? Ia adalah identitas, jati diri, dan warisan budaya. Namun, kini bahasa Gorontalo terancam punah karena sebagian besar generasi muda tak lagi menggunakannya. Bayangkan, beberapa tahun ke depan tak ada lagi yang tahu arti dari paladu udumodupo, paladu umahulodu, dan paladu uhuyi. Bukan karena tak penting, tapi mereka memilih untuk tidak lagi menggunakannya. Tercatat, di seluruh wilayah Nusantara, pemerintah telah berupaya melalui program revitalisasi bahasa daerah. Bahkan lebih dari 22,4 juta orang terlibat aktif. Namun, bahasa Gorontalo sulit mengalami peningkatan, terutama bagi generasi Z dan generasi Alpha. Untuk itu, marilah sama-sama kita menjadi pelopor pelestarian bahasa daerah Gorontalo. Ayo gunakan bahasa daerah Gorontalo, baik di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan dalam media sosial. Mari jadikan bahasa Gorontalo sebagai sebuah kebanggaan dan bukan kenangan. Odu olo dan salam literasi. Inilah 6 besar Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2025.